Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putra. Pada kesempatan kali ini, Kak Putra akan berbagi kepada kalian nih mengenai sebuah materi yang sering banget nih keluar juga di UTBK. Nah, materi yang akan kita bahas saat ini itu adalah materi tentang sistem informasi geografis ya. Sistem informasi geografis. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, dari sistem informasi geografis ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Oke, kita bahas dari yang pertama. Kita akan bahas mengenai pengertian. Ya, pengertian dari SIG. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai komponen SIG. Apa saja sih yang dipergunakan dalam sistem informasi geografis? Nah, itu akan dibahas di sini ya. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah tahapan kerja SIG. Tahapan kerja SIG. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita akan bahas mengenai keunggulan dari SIG. Apa sih keunggulan SIG dibandingkan yang lainnya? Seperti itu ya. Nah, kita akan bahas dari yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah pengertian SIG. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sering dengar nih SIG. SIG apa sih itu SIG? Ayo. Nah, jadi SIG itu adalah suatu kombinasi merupakan suatu sistem kombinasi antara perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan pemikir ya. Dan pemikir yang menggunakan atau yang terintegrasi dalam sebuah sistem komputer, yang memungkinkan untuk mengelola kemudian memetakan informasi spasial. Nah, atau informasi keruangan seperti itu ya. Berikut data atributnya. Dengan akurasi kartografi seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa simpelnya itu yang namanya SIG itu merupakan sebuah teknik pemetaan yang berbasis komputer ya. Jadi bisa dikatakan SIG itu adalah sebuah teknik pembuatan sebuah peta menggunakan alat berupa komputer. Nah, atau bisa dikatakan digitasi dalam pembuatan sebuah peta seperti itu ya. Nah, ini adalah pemahaman pertama kita mengenai pembelajaran sistem informasi geografis. Oke, bisa dipahami ya? Baik, berikutnya sekarang kita akan membahas mengenai komponen dalam sistem informasi geografis ya. Apa saja sih komponen dalam SIG itu ya?
komponen SIG. Nah, secara garis besar, komponen SIG itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, namanya adalah komponen hardware. Oke. Atau perangkat keras, ya. Ini komponen yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya komponen software atau bisa dikatakan perangkat lunak. Nah, kemudian yang ketiga, selain hardware dan software ada lagi yang namanya komponen brainware. Nah, apa itu brainware? Brainware itu merupakan perangkat pemikir. Oke. Nah, seperti itu. Kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah hardware, ya. Komponen yang pertama namanya adalah hardware atau perangkat keras. Seperti itu, ya. Nah, hardware dalam hal ini merupakan pada umumnya hardware berupa sebuah perangkat komputer. Oke. Sebuah perangkat komputer. Nah, dari sebuah perangkat komputer ini kemudian apa saja sih yang ada di hardware tersebut, kan ya? Mungkin jadi pertanyaan buat kita. Oke, beberapa komponen hardware diantaranya ya seperti biasa yang kita sering lihat di komputer itu apa saja, ya? Kita bahas satu persatu. Ada yang namanya motherboard. Nah, ya kan? Di komputer ada motherboard, ya. Oke, fungsi dari motherboard itu adalah bisa dikatakan menjadi pusat perangkat. Oke, pusat perangkat keras dari semua komponen komputer. Seperti itu, ya. Nah, jadi semua komputer itu dikendalikan atau digerakkan itu oleh sebuah motherboard. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi selain motherboard, biasanya motherboard ditemukan di mana? Di CPU. Betul, ya? Di CPU. Oke, fungsi dari CPU itu berfungsi sebagai perangkat untuk melakukan fungsi kalkulasi, melakukan fungsi kalkulasi dan pemrosesan data. Itu yang namanya CPU. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang namanya RAM atau Random Access Memory, ya. Nah, apa fungsi RAM? Biasanya apa coba? Nah, dia bisa dikatakan sebagai penyimpan sementara, file temporal komputer atau saat komputer berjalan. Jadi bisa dikatakan RAM itu berfungsi hanya pada saat komputer tersebut sedang menyala atau sedang berjalan, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan tidak dalam keadaan aktif atau tidak dalam keadaan jalan, di mana file tersebut disimpan?
Dimana coba di yang namanya hard disk ya. Hard disk. Oke. Nah, hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara visual. Tempat penyimpanan secara visual hasil dari bukan tempat penyimpanan secara visual, tempat penyimpanan data maksudnya ya. Tempat penyimpanan data hasil pemrosesan. Nah, jadi begitu sudah selesai diproses, data tersebut akan disimpan di hard disk ya. Jadi kalau RAM itu hanya berfungsi pada saat sementara saja, saat beroperasi, tapi pada saat dimatikan, usahakan sudah disimpan di hard disk. Karena kalau pada saat komputer tidak aktif, berarti data tersebut bisa saja hilang, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya ada lagi yang namanya monitor. Nah, baru kalau monitor itu adalah penampil hasil pemrosesan ya. Penampil atau alat yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan atau hasil kerja SIG. Nah, jadi nanti dari hasil pemetaan tersebut atau hasil pengerjaan kita itu ditampilkan dalam sebuah monitor. Ya, sama aja seperti kalian kalau ingin mempergunakan komputer ya. Monitor itu kan buat menampilkan visual dari hasil kerja kita, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya printer. Nah, udah jelas dong apa fungsi dari printer. Printer itu berfungsi apa coba? Printer itu berfungsi mencetak hasil kerja dalam bentuk hard copy, seperti itu ya. Jadi alat pencetak hasil pekerjaan kita, gitu ya. Nah, ternyata selain itu juga ada komponen penunjang. Komponen penunjang komponen penunjang hardware ini. Nah, jadi penunjang untuk proses pengerjaan SIG. Apa namanya? Namanya adalah scanner. Nah, scanner ini berfungsi untuk mengubah atau men-scan peta analog. Mengubah peta analog menjadi peta digital. Nah, ini merupakan komponen pertama dari sistem informasi geografis, yaitu namanya adalah hardware, seperti itu ya. Oke, perangkat yang kedua dari komponen SIG itu namanya adalah perangkat lunak atau software ya. Yang kedua namanya adalah perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak atau software ini berfungsi sebagai sebuah tools untuk mengolah data spasial yang sudah dimiliki sebagai sebuah database, seperti itu. Nah, nantinya database yang sudah kita dapatkan itu diolah menggunakan sebuah perangkat lunak atau software. Oke. Nah, selain itu software
berfungsi untuk membantu atau berfungsi untuk melakukan proses pengeditan atau manipulasi maupun mengolah data SIG kepada pengguna. Nah, jadi si data spasial tersebut itu nantinya bisa diolah, diedit, atau bahkan dimanipulasi, ya, seperti itu. Nantinya hasil data spasial tersebut ditampilkan kepada para pengguna, ya. Jadi makanya tadi disebutkan, selain itu juga software berfungsi untuk melakukan proses pengeditan maupun manipulasi, mengolah data SIG kepada para pengguna, ya. Nah, beberapa contoh perangkat lunak dalam SIG diantaranya ada yang namanya ArcView, itu yang pertama. Kemudian ada lagi namanya ArcGIS. Bisa dikatakan software ini adalah programnya, ya, program yang dipergunakan untuk pengolahan data spasial seperti itu, ya. Kemudian ada lagi QGIS. Kemudian ada lagi Saga GIS. Kemudian ada lagi ERMapper. Kemudian ada lagi yang namanya AutoCAD dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari perangkat lunak atau software yang dipergunakan dalam sebuah sistem informasi geografis. Berikutnya, komponen ketiga dalam sebuah sistem informasi geografis namanya adalah perangkat pemikir atau dikenal dengan istilah brainware. Nah, siapa sih brainware-nya itu? Brainware-nya pastinya adalah manusia, gitu, ya. Nah, kemudian manusia adalah, kenapa manusia? Karena manusia itu adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Oke, dan pastinya secanggih apapun perangkat yang tersedia, jika manusianya tidak berkompeten, maka SIG tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka SIG tidak akan menghasilkan apa-apa. Seperti itu, ya. Manusia adalah pengguna dari SIG. Secanggih apapun perangkat yang tersedia, jika manusia tidak berkompeten, maka SIG tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan perangkat pemikir ini merupakan manusia yang berkompeten. Nah, nantinya manusia ini apakah dia bisa berperan sebagai seorang individu yang berkompeten maupun juga bisa dalam bentuk lembaga. Berarti kalau lembaga pastinya adalah suatu lembaga atau kelompok yang memiliki kompetensi dalam sistem informasi geografis. Biasanya lembaga yang berkompeten untuk di wilayah Indonesia itu adalah Badan Informasi Geospasial. Nah, itu sebuah lembaga yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengolah data spasial. Seperti itu, ya.
Selanjutnya, ketiga komponen tersebut nantinya, nah kita akan bahas ya. Dari ketiga komponen tersebut akan mengolah yang namanya data. Bisa dipahami ya, sekali lagi kakak ulang. Jadi, dari 3 buah komponen dalam sistem informasi geografi tersebut, yang tadi, yang pertama itu namanya apa? Hardware ya. Kemudian yang kedua namanya adalah software, dan yang ketiga adalah brainware ya. Jadi nantinya kita tuliskan di sini ya, dari hardware, kemudian software, dan yang ketiga namanya adalah brainware. Mereka bertiga, 3 komponen ini akan mengolah sebuah data. Ya, jadi yang diolah dari ketiga hal ini adalah data. Bisa dipahami ya? Nah, data dalam sistem informasi geografis itu dibedakan menjadi 2. Nah, data dalam SIG, dibedakan menjadi 2. Yaitu namanya adalah data raster dan data vektor. Data raster dan data vektor. Nah, mungkin kalian bertanya, apa itu data raster, apa itu data vektor? Ya, sekarang kita akan bahas dari namanya data raster. Data raster itu adalah sebuah data yang berupa gambar. Data yang berupa gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil, dari piksel berukuran kecil. Contohnya kayak misalkan kalian lihat gambar foto nih, foto kalian perbesar lama-kelamaan kan akan mulai pecah-pecah tuh. Apalagi kalau kameranya masih VGA. Nah, kamera zaman dulu tuh kalau kalian perbesar, itu kan ada kotak-kotaknya. Nah, kotak-kotak itu namanya adalah piksel. Nah, jadi contoh dari data raster itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua namanya adalah data vektor. Apa itu data vektor? Data vektor merupakan gambar atau data-data. Dia merupakan data yang berupa gambar berbentuk garis seperti itu. Jadi bisa dikatakan data vektor itu perbedaannya sama raster. Kalau dia diperbesar, dia tidak akan pecah. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian berikutnya, data raster nantinya bisa diubah ke dalam bentuk data vektor melalui sebuah proses yang namanya adalah digitasi atau perubahan data dari data raster menjadi sebuah bentuk digital. Seperti itu. Sudah bisa dipahami ya? Oke adik-adik, setelah tadi kita membahas mengenai komponen dalam SIG, sekarang kita komponen dalam SIG, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu adalah tahapan kerja dalam SIG. Jadi apa saja sih tahapan dalam pengerjaan SIG itu? Nah, tahapan kerja SIG secara garis besar itu dibedakan menjadi 4. Tahapan yang pertama namanya adalah tahapan input data atau proses pemasukan data. Seperti itu ya. Pemasukan data. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahapan pengolahan data. Data atau bisa dikatakan manajemen data.
data, seperti itu ya. Kemudian tahapan yang ketiga namanya adalah tahapan tahapan analisis. Nah, tahapan analisis data atau bisa dikatakan simulasi data, seperti itu ya. Nah, kemudian tahapan yang keempat namanya adalah output data atau bisa dikatakan juga tahap pengeluaran data ya. Nah, ini merupakan tahapan pengerjaan umum dalam sistem informasi geografis. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dari yang pertama. Yang pertama itu adalah tahapan input data. Oke. Nah, tahapan input data itu merupakan bisa dikatakan sebuah sistem atau subsistem masukkan data yang bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut, maksudnya ya. Mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan tahapan input data ini adalah pengumpulan semua data yang diperlukan dalam dalam pengerjaan SIG. Atau misalkan contoh nih ya, kalau kita anggaplah SIG ini sebagai tahapan kita dalam memasak. Nah, pertama-tama yang kita kumpulkan itu kan bahan bakunya terlebih dahulu. Nah, input data ini bisa disimulasikan sebagai tahapan pengumpulan seluruh bahan baku yang akan dipergunakan dalam memasak, yang akan kita pergunakan pada saat memasak, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa tahapan dalam input data. Di antaranya adalah yang pertama, ini dia. Yang pertama ini namanya adalah penyiaman. Oke, penyiaman. Apa itu penyiaman? Penyiaman itu merupakan simpel dari proses pengamatan wilayah yang menjadi lokasi pemetaan. Nah, kita lihat dulu nih, seperti ini misalkan contohnya. Ini ada gambar peta nih. Nantinya kita akan tentukan, oh misalkan ini rumah nih, ini rumah, ini juga rumah, ini juga rumah, banyak banget rumahnya ya. Nah, ini merupakan tahapan proses penyiaman. Jadi pengidentifikasian atau bisa dikatakan ini merupakan proses identifikasi data, baik data spasial maupun data atribut. Data spasial itu peta, data atribut itu adalah data penunjangnya. Oke, ya. Seperti itu. Ini adalah tahapan yang pertama. Namanya adalah penyiaman, ya, atau simpelnya adalah proses scanning. Nah, kita melihat dulu sekilas. Oh, ini wilayah A, ini objek apa, ini objek apa, ini objek apa. Nah, seperti itu. Pengidentifikasian. Kemudian tahapan yang kedua namanya adalah ini dia. Nah, namanya adalah digitasi. Nah, apa itu digitasi? Digitasi merupakan proses pengubahan data grafis,
grafis analog menjadi data digital, ya, menjadi data grafis digital. Oke. Nah, melalui sebuah proses yang namanya adalah deliniasi. Kalau misalkan menggambar mungkin seperti pengarsiran. Nah, kita lihat dari yang tadi ya. Ini merupakan gambar awalnya seperti ini. Nah, nanti kan diidentifikasi ini objek apa. Misalkan ini objek apa nih di sini? Ini objek apa? Ini objek apa? Kemudian ini objek apa juga. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, kemudian dibuat dalam bentuk digital. Nah, melalui proses deliniasi atau pengarsiran. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang kedua, ya. Hasilnya seperti yang tadi kita sudah lihat, seperti ini. Nah, proses digitasi menjadi data digital. Seperti itu. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nantinya, dari proses digitasi ini, kita akan masuk ke dalam proses yang ketiga. Proses yang ketiga namanya adalah proses tabulasi. Oke, proses tabulasi ini merupakan suatu proses pemasukan data atribut, proses pemasukan data atribut ke dalam peta menggunakan tabel. Seperti itu, ya. Jadi dia merupakan proses pemasukan data atribut ke dalam peta menggunakan sebuah tabel. Oke, contohnya kayak gimana, Kak? Misalkan ada gambar nih, misalkan kita kembali ke gambar sebelumnya ya. Nah, sini dibikin beberapa buah tabel. Misalkan ada titik A. Nah, misalkan ini titik A nih. Di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Nah, nanti misalkan gambar pertama titik A. Titik A itu misalkan ini ya, dia merupakan sebuah gedung, ditulis nanti di sini. Ini merupakan gedung. Kemudian yang kedua yang kedua gambar titik B. Oke, misalkan yang kedua gambar titik B. Misalkan B itu anggaplah sebuah pabrik. Nah, jadi tahapan pemasukan datanya itu menggunakan sebuah tabel. Nantinya semua data ini akan masuk ke dalam peta ini. Nah, jadi akan muncul nanti di sini. Ya, akan muncul di sini. Kemudian akan muncul juga di sini dan akan muncul juga di sini. Nah, bagaimana cara masukkan data tadi? Nah, ini menggunakan proses tabulasi menggunakan tabel. Seperti itu. Nah, ini merupakan tahapan input data. Oke, paham ya? Ini merupakan baru tahap pemasukannya saja. Oke, adik-adik, tahapan berikutnya setelah kita tahapan input data, yaitu tahapan pengolahan data ya. Tahapan yang kedua itu adalah tahapan pengolahan data. Apa itu tahapan pengolahan data? Nah, yang namanya tahapan pengolahan data itu adalah pengolahan data itu merupakan suatu subsistem yang berfungsi untuk menimbun maupun menarik kembali data arsip yang telah dipergunakan. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan pengolahan data ini adalah bisa dikatakan penggabungan data-data. Jadi datanya semuanya tersebut dipergunakan. Kemudian ada juga yang ditarik.
Nah, maksudnya gimana sih Kak? Oke, jadi misalkan ini ada data A, di sini ada data B, kemudian di sini ada data C. Nah, ya, nantinya data A, B, dan C ini kan semuanya akan digabungkan, bener nggak? Nah, semua data ini akan digabungkan sehingga akan menghasilkan data berikutnya. Namanya adalah data, anggaplah ini data D. Seperti itu. Nah, tapi bisa jadi semua data ini tidak kita pergunakan semuanya. Bisa jadi misalkan yang A ini 60%, yang B ini 30%, yang C ini 10%. Nah, sehingga kan data D ini nantinya akan menjadi 100%. Nah, oleh sebab itu, kelebihan data ini kan asalnya kalau bahan kita pasti sediain sebanyak mungkin kan ya. Nah, ini asalnya kita sediakan misalkan 100%, di sini 100%, di sini juga 100%. Sedangkan yang dipakai 60, 30, dan 10. Berarti kan di sini ada lebihnya berapa? Di sini lebihnya ada 40%, di sini lebihnya 70%, di sini adalah 90%. Nah, nanti ketiga data berlebih ini akan ditarik kembali seperti itu. Ya, jadi fungsi dari pengolahan data itu seperti itu. Jadi kalau masak misalkan kita punya 1 kilo gula, tapi ternyata yang dipakai hanya 1 sendok makan. Udah 1 sendok makannya dimasukkan, selebihnya kita tarik. Nah, ini adalah merupakan proses dari pengolahan data atau proses manajemen data. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, selain itu juga, dalam pengolahan data ini juga bertujuan untuk kalau kita ngomongin masak, data apa yang perlu kita masukkan terlebih dahulu secara bertahap. Jadi bisa dikatakan pengolahan data juga ini untuk menjelaskan mengenai tahapan pemasukan data atau penggunaan data. Oke. Tahapan penggunaan data. Karena kan penggunaan data tersebut tidak langsung semuanya dimasukkan, tapi ada step by step-nya. Nah, itulah yang dinamakan dengan tahapan pengolahan data. Seperti itu ya. Baik adik-adik, tahapan berikutnya dalam SIG itu yang keempat berarti ya. Tadi setelah yang pertama itu tahapan input. Yang ketiga ya. Tadi pertama input. Yang kedua itu adalah tahapan pengolahan data. Kemudian sekarang masuk ke tahapan yang ketiga ya. Tahapan yang ketiga namanya adalah tahapan analisis atau analisis data atau simulasi data. Oke. Nah, nantinya pengertian dari analisis atau simulasi data ini merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menampilkan atau menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Oke. Nah, selain itu juga analisis data ini pun berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam SIG ya. Selain berfungsi untuk menentukan informasi yang dihasilkan, ini juga akan membedakan data yang dipergunakan atau yang akan diproses dalam SIG seperti itu. Oke, sekali lagi kakak ulang. Analisis data itu berfungsi untuk menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan juga berfungsi untuk membedakan data yang dipergunakan dalam SIG. Nah, itu tadi yang tadi kan kakak bilang dalam satu bahan itu berapa persen dipergunakannya. Selebihnya kan berarti tidak dipergunakan, berarti dikembalikan. Nah, itu bisa kita lihat dari proses analisis atau simulasi data. Oke. Nah, nantinya hasil analisis data ini bisa berfungsi juga untuk menghasilkan yang namanya update
atau updating data yang dipergunakan. Oke. Nah, data yang dipergunakan dalam hal ini berarti apa? Update yang dipergunakannya pastinya adalah peta. Oke. Nah, nantinya juga berfungsi untuk mengupdate peta yang dipergunakan atau wilayah yang dipergunakan. Bisa dipahami nggak? Oke, jadi setelah kita lihat nih bahan-bahan yang dipergunakan, oh ternyata seperti ini toh. Berarti ada peta, contoh nih, peta dasarnya ternyata sudah tidak sesuai, berarti harus diupdate kan datanya. Nah, ini juga fungsinya seperti itu. Karena bahannya kurang berarti harus kita tambahkan bahannya, atau bahannya kelebihan berarti hal apa yang harus kita lakukan. Misalkan contoh, kita masak keasinan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar tidak jadi asin, tidak terlalu asin? Atau ternyata bikin teh tapi kemanisan, gimana caranya agar teh tersebut tidak jadi kemanisan? Nah, kan berarti ada hal yang harus dilakukan, ada hal yang harus ditambahkan, ada hal yang harus dikurangi. Itulah yang namanya update. Oke, begitupun peta. Pada saat peta tersebut tidak sesuai, berarti harus ada updating data. Nah, dalam SIG ini juga inilah yang dinamakan analisis data, ya. Jadi berfungsi untuk membuat peta tersebut agar benar-benar presisi, tidak terdapat kesalahan, ya. Bisa dipahami ya? Oke, nah nantinya dari update tersebut bisa dalam dua bentuk. Yang pertama, melalui proses deliniasi ulang atau pengarsiran ulang, atau yang kedua tanpa deliniasi ulang. Oke, tanpa deliniasi ulang, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi petanya bisa jadi kita nge-arsir lagi dari awal atau tidak perlu arsir. Nah, bagaimana caranya? Ada teknik analisisnya. Teknik analisisnya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama namanya adalah teknik analisis buffering. Yang kedua namanya adalah teknik analisis overlay. Yang ketiga namanya adalah teknik analisis networking. Dan yang keempat namanya adalah teknik analisis 3D. Oke, kita akan masuk ke tahapan analisis yang pertama. Ini dia. Yang pertama namanya adalah teknik analisis buffering. Oke, teknik analisis buffering ini merupakan sebuah teknik analisis yang berbentuk zonasi wilayah atau kawasan yang memiliki karakteristik yang sama, seperti ini. Ya, ini adalah contoh gambar dari buffering. Nah, biasanya teknik analisis buffering itu banyak dipergunakan. Contoh simpelnya deh, kalian tahu dong sekarang itu untuk masuk sekolah menggunakan sistem zonasi. Nah, biasanya zonasinya berapa? Misalkan contohnya sekolah. Untuk PPDB itu kan sistem zonasinya tidak lebih dari 3 km. Ya. Nah, misalkan contoh ini ada SMA 1. Nah, SMA 1 itu jaraknya 3 km. Nah, semua yang ada di wilayah 3 km ini bisa mendaftar di SMA 1. Kalau tidak, berarti bisa di sini. Di sini misalkan SMA 2. Nah, semua wilayah yang ada di sini ini boleh masuk di wilayah SMA 2. Kenapa? Karena berada di zonasi SMA 2. Jadi teknik analisis buffering simpelnya adalah berbentuk zonasi, zona-zona seperti itu. Ya, atau contoh lain biasanya wilayah yang rawan bencana gunung meletus misalkan. Kalau gunung meletus atau erupsi itu kan biasanya ada kawasan siaga 1, siaga 2, siaga 3. Siaga 1 misalkan setengah kilo dari kawah, siaga 2 3 kilo dari kawah, siaga 3 5 kilo dari kawah. Nah, itu kan berarti memiliki zonasi seperti itu. Itu merupakan teknik analisis buffering yang pertama, ya. Sekarang kita masuk ke teknik analisis yang kedua. Yang kedua namanya adalah ini. Nah, ini yang kedua namanya adalah teknik analisis overlay. Oke. Nah, teknik analisis overlay ini merupakan teknik
analisis tumpang susun atau menggabungkan beberapa jenis peta menjadi peta dengan informasi yang baru. Seperti itu. Ya, misalkan contoh kita lihat. Di sini ada beberapa jenis peta. Yang pertama ini peta penduduk, persebaran penduduk. Kemudian ini ada peta jaringan jalan. Di sini ada peta ini juga nih, ketinggian juga ada. Ada peta penggunaan lahan. Nah, kemudian ada peta seperti ini juga nih. Digabungkan menjadi ini seperti ini. Jadi ada beberapa jenis peta yang digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan informasi yang baru. Ya, nah seperti tadi juga ada ya, di sini ada data vektor, di sini ada data raster. Nah, raster ini kan bentukannya piksel-piksel tadi ya, sedangkan vektor garis-garis dan titik-titik seperti itu. Ya, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi dalam tahapan analisis overlay. Yang pertama yaitu wilayah yang dipetakan harus sama. Wilayah yang dipetakan harus sama. Maksudnya Kak, jadi misalkan kita akan memetakan wilayah, mencari informasi mengenai Bandung. Jadi semua peta yang dipergunakan itu harus peta wilayah kota Bandung. Tidak bisa peta Bandung dengan Jakarta itu di-overlaykan. Karena berbeda wilayah, sudah pasti tidak akan presisi, tidak akan nyambung. Seperti itu, simpelnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, skala peta harus sama. Jadi kalau misalkan petanya yang dipergunakan 1:25.000, semua peta yang dipergunakannya pun harus 1:25.000. Tidak bisa salah satunya 1:50.000. Ya, 1:50.000-nya itu harus diperbesar dulu sampai 1:25.000, baru bisa dioverlaykan. Seperti itu. Karena nanti tingkat kedetailan informasi yang ditampilkan pastinya akan berbeda. Seperti itu ya. Itu tahap persyaratan yang kedua. Persyaratan yang ketiga, informasi yang ditampilkan harus berbeda. Ya. Kenapa harus berbeda? Kalau sama, ngapain di-overlaykan? Seperti itu. Ya. Kan kalau peta penggunaan lahan semuanya digabungkan ya tetap aja jadi peta penggunaan lahan. Ya dong, pastinya dong. Nah, oleh sebab itu, untuk mengoverlaykan peta, itu informasi yang ditampilkan harus berbeda. Contoh, kemiringan lereng, penggunaan lahan, jaringan jalan, curah hujan digabungkan, nah itu baru bisa. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, ini adalah teknik analisis yang kedua. Oke, sekarang kita masuk teknik analisis yang ketiga, namanya adalah teknik analisis networking. Nah, teknik analisis networking. Nah, teknik analisis networking ini merupakan sebuah teknik analisis. Dia merupakan teknik analisis yang menggabungkan titik dengan titik menggunakan sebuah garis seperti itu. Maksudnya, jadi gini, biasanya teknik analisis networking ini banyak sekali dipergunakan untuk analisis jaringan jalan. Nah, misalkan nih, anggap ada berapa buah wilayah. Ini ada wilayah ini ada wilayah A,
di sini B, di sini C, di sini D. Ada seseorang yang di wilayah A, dia ingin berkunjung ke wilayah C. Atau dari B, misalkan ada seseorang dari wilayah B, dia pengen main ke wilayah C. Nah, berarti kan dia harus muter dulu dong, bisa jadi ke A, D, C, atau B, D, C. Nah, membutuhkan waktu yang sangat panjang atau yang sangat banyak. Nah, sehingga ini bisa dijadikan sebagai dasar pemerintah untuk melakukan pembangunan jaringan jalan dari wilayah mana? Dari wilayah B menuju wilayah C. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian tahu tol Trans Jawa yang ada di wilayah Indonesia saat ini, yang menghubungkan seluruh pulau Jawa dari Merak sampai dengan Surabaya, nah itu merupakan salah satu dampak dari efek dari teknik analisis networking. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, terus juga misalkan dari C pengen ke A, harus lewat B dulu, kelamaan kan? Akhirnya dibangunlah jaringan jalan langsung dari A menuju C, atau dari C langsung menuju A, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini merupakan teknik analisis networking. Menggabungkan wilayah antar wilayah menggunakan garis, atau menggabungkan beberapa buah titik menggunakan garis. Ya, salah satu contohnya itu adalah teknik analisis jaringan jalan. Oke? Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, namanya adalah teknik analisis 3D. Yang keempat namanya adalah teknik analisis 3D. Teknik analisis 3D ini dipergunakan untuk menganalisis bentukan lahan atau bentukan morfologi lahan atau memanfaatkan data ketinggian suatu tempat atau suatu wilayah. Nah, biasanya teknik analisis 3D ini membutuhkan data yang paling penting itu adalah garis kontur. Seperti itu. Nah, nanti makanya gambarnya seperti ini. Menyerupai gambar aslinya di lapangan. Misalkan contoh garis kontur nih, kan ada seperti ini misalkan. Nah, anggaplah ini garis kontur. Nah, nantinya ini bisa menampilkan informasi misalkan seperti ini. Nah, di sini kan agak landai nih, ya, sedangkan di sebelah, oke, kita gambar lebih ini deh. Misalkan contoh seperti ini. Nah, di sini kan mepet-mepet, berarti kan ini agak curam. Ingat, semakin rapat garis kontur, kemiringan lereng akan semakin curam. Semakin jauh garis kontur, maka kemiringan lereng akan semakin landai. Nah, ini kan merupakan contoh aplikasi dari teknik analisis 3D. Nantinya akan membentuk warna-warna lahan nih, semakin gelap kan semakin tinggi, semakin cerah berarti semakin landai. Nah, seperti itu. Ini merupakan teknik analisis 3D. Nah, ini merupakan tahapan dalam SIG yang ketiga berarti ya, seperti itu. Oke adik-adik, tahapan keempat dalam sistem informasi geografis ya. Tahapan yang keempat ini merupakan tahapan pengeluaran data atau output data. Oke. Nah, tahapan output data itu merupakan suatu subsistem yang berfungsi menayangkan hasil analisis data geografis atau data SIG baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke, kuantitatif. Seperti itu ya. Nah, kemudian keluaran data SIG itu bisa berupa
peta cetakan, atau hard copy. Kemudian bisa juga tayangan dan tayangan atau dalam bentuk display seperti itu. Pastinya kalau display itu dalam bentuk soft copy, ya. Oke. Nah, kemudian keluaran data ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk peta, bisa juga dalam bentuk grafik, tabel, maupun hasil analisis statistik seperti itu, ya. Jadi dari hasil analisis statistik dikeluarkan dalam bentuk output tadi, bisa dalam bentuk tayangan, oke, atau soft copy, atau dalam peta cetakan atau hard copy seperti itu. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dalam sistem informasi geografis, ya. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan kepada kalian mengenai keuntungan dalam penggunaan sistem informasi geografis, ya, atau keunggulan sistem informasi geografis dibandingkan yang lainnya, ya. Nah, biasanya SIG ini selalu dikomparasikan dengan kartografi. Nah, bedanya apa? Kalau kartografi ini selalu diidentikan dalam bentuk manual. Oke, manual. Jadi menggambar secara manual. Nah, tapi kalau SIG ini dalam bentuk digital. Oke, karena dia menggunakan sistem komputer tadi, ya. Nah, sehingga pastinya akan ada beberapa keuntungan dalam penggunaan SIG. Apa saja keuntungannya? Di antaranya yang pertama, keuntungan penggunaan SIG itu adalah pengolahan data lebih cepat dan mudah. Pengolahan data lebih cepat dan mudah. Nah, tinggal masukin, selesai. Tapi kan kalau kartografi harus ngegarisin dulu, bikin titik dan lain sebagainya, benar-benar harus rapi. Entah kita kalau mau misalkan mau menjiplak, nah itu juga kan benar-benar dijiplak, benar-benar harus teliti banget. Ada kemungkinan salah? Pastinya ada. Nah, kalau misalkan ini, kalau dalam SIG, kalau salah bisa langsung diperbaiki. Seperti itu. Jadi kan pengolahan datanya lebih cepat dan mudah, termasuk dalam hal updating data, ya. Itu keunggulan yang pertama. Yang kedua, itu adalah, nah tadi, jika terjadi kesalahan input, jika terjadi kesalahan input, mudah diperbaharui, mudah banget diperbaikinya, seperti itu, ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, jika membutuhkan data terdahulu, data tersebut mudah dicari. Oke. Nah, tadi kan ada proses manipulasi, salah satunya dihilangkan atau dimunculkan. Kalau misalkan nggak butuh, dihilangkan. Ternyata suatu saat kita butuh, ya udah tinggal dimunculkan lagi data tersebut. Seperti itu, ya. Itu keunggulan yang ketiga. Sekarang yang keempat, keunggulan SIG itu adalah keamanan data lebih terjamin. Keamanan data lebih terjamin. Karena
bisa menggunakan kode. Oke, menggunakan kode atau password seperti itu ya. Kemudian yang kelima, penyimpanan data lebih ringkas dan hemat ya. Penyimpanan data lebih ringkas dan hemat seperti itu ya. Kemudian kayak tadi nih, kalau misalkan kartografi itu kan alatnya aja udah ribet banget kan, tapi kalau misalkan SIG hanya komputer, penyimpanannya pun gampang, tidak membutuhkan ruang yang banyak seperti itu ya. Kalau misalkan SIG kalian menyimpan bisa di flash disk, bisa di hard disk eksternal ataupun di hard disk komputer. Sedangkan kalau kartografi secara manual kan harus ada tabung, ya kayak biasanya tabung pemeta buat alat penyimpanan peta yang ukuran besar ya kan. Nah seperti itu ya. Oke, ruangnya pun pasti akan membutuhkan sangat banyak. Kemudian yang keenam itu adalah mudah dibawa. Mudah dibawa karena ya tadi, karena penyimpanannya dia ringkas, berarti gampang untuk dibawa kemana-mana seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pastinya karena dia sangat simple, otomatis biaya pemproduksiannya relatif lebih murah seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, ini merupakan keunggulan SIG atau pemetaan berbasis digital dibandingkan pemetaan berbasis manual atau tradisional seperti itu.